dua perempuan berseteru, lu ikut bermain aja. Playing along di tengahnya, minimal lo speak up, sorry sekarang aku udah sama Riani. Nah. Enggak kan, kata gue mah biar fotografer juga kalau nggak kayak gitu gue tinggalin. Ini kan namanya cowok sendiri dalam pertemanan mengedepankan logika daripada Cowok feeling. sendiri tapi paling cewek loh. Biarin. Namanya anak bola, kita kan kalau ada selek-selekan diselesain di lapangan. Iya enggak? Harusnya orang-orang kayak kita yang memimpin negeri ini. Kata gue, iya ada sebenarnya kepengen politikus, tapi emang lu pikir gampang memimpin negeri ini? Benar. Nanti kalau dikasih kepercayaan untuk memimpin negeri ini amanah nggak? Buat di manakah ada yang bisa terima aku yang selalu bawa masalah ke sekelilingku. Oh haruskah ku terima saja takdirnya, ciptakan sahabat dari angin yang bernyanyi bersamaku. Ending Ferry. Balik lagi di ngarep, ngobrol bareng. Raya. Andre. Bila. Yes, seperti biasa. Potong kan naruh gitar dulu. Keren banget. Selamat datang di Ceker. Cara main karakter. Tadi kita udah nyanyiin satu lagu ya. Berarti udah tahu dong kita akan cekerin film apa. Kita salah, bayi ajaib. Salah, ngeri-ngeri sedap. Salah, kita akan cekerin film Virgon and the Surat Cinta untuk Sparkling. Jadi kamu. Virgo and the Spalding. Salah, Virgo and the Sparkling. Gue Riani, 15 tahun. Sebenarnya gue nggak pengen banyak. Yang penting bisa ngejalanin sekolah, punya teman-teman. Sayangnya, gue punya satu masalah kecil. Maka dari itu aku udah pakai ini. Wih. Fans Virgo and the Sparkling. Keren banget. Keren banget. Gue kira cast-nya Ya ini. enggaknya. Kerennya. Soalnya mukanya mirip pemerannya tahu. Siapa? Widi Mulia. Oke, kita akan cara main film Virgo and the Sparkling, yaitu adalah film ketiga dari BCU atau Bumi Langit Langit. Cinematic Universe. Yes. Yaitu film Ketiga pertama kan Gundala. Sri Asih. Oh baru itu Virgo ini. Iya. Nah ini adalah menurut gua film Bumi Langit yang agak berbeza karena dia entertaining banget, fun banget, remaja banget, seumuran kita lah. Youthful banget kayak itu tuh Bangetnya gimana? Banget ya. Banget, parah. Gue nonton vibes-nya tuh ya si Sasmi, Usi, Monica, sama Riani tuh kayak Gak nyontek sama sekali. Enggak, kayak judes aja lo. Ya pokoknya cerita ini diusung dari superpower seorang remaja yang dia belum bisa kontrol tapi akhirnya bisa dia kontrol untuk menyelamatkan sekitar dengan bantuan teman-temannya, jadi friendship banget. Friendship banget bener dan bener-bener kayak clueless, terus habis itu diselingi juga dengan musik yang dimana seru banget. Jadi ada banyak soundtracknya, nanti kita juga akan bahas ya. Iya, tapi ternyanyiin ya. Iya. Jadi kita akan langsung masuk ke karakter yang pertama, yaitu Sasmi. Sasmi ini yang menyatukan anggota band ya, Wak? Iya. Dia yang scouting si Riani atau Zara. Sasmi yang warna kuning itu ya, Mak? Yoi. Yang warna kuning, yang manajer, yang hobinya gila-gila jualan aja. Karena emang ada darahnya kayak Darah pebisnis. darah bisnis. Segala macem diduitin sama dia ini. Oke. Cara malu buat Sasmi apa? Apa ya, sebenarnya dia tuh termasuk karakter favorit gue. Iya. Dia termasuk karakter favorit gue karena dia cukup sabar dan cukup ulet untuk menggali potensi teman-temannya. Iya. Kayak yuk kalian bisa yuk, manajer banget ya. Manajer banget. Kadang-kadang soalnya suka ada manajer-manajer sebenarnya ada jiwa banci tampil dalam diri dia sehingga ujung-ujungnya mensabotase panggung artisnya. Kalau dia tuh enggak, Wah. Jadi sedap. Sedap. Bagus ya kerjanya Sasmi ya. Bagus. Terus nyariin kompetisi, ibarat kata kalau dia hidup di zaman kita sekarang, maksudnya di umur kita sekarang, itu minimal The Virgos udah main di Pesta Pora. Udah main di Sinkro, dicariin panggung. Kalau gue ya buat si Sasmi ini sebenarnya lu kan selain manajer lu juga konsepnya di situ bendahara ya, Mak. Duit segala macam dikumpulin di dia ya. Mungkin buat Sasmi juga dia kan juga berarti ini juga nih, BD juga.
bisnis development. Iya kan segala macem dia yang pikirin. Buat Sasmi mungkin udahlah kalau ibarat kata lo udah megang banyak peranan begitu, carilah Nguap lu lagi ngomong dia nguap parah banget. Nggak, gue curiganya bukan bosen, gula. Nggak, buat Sasmi nih, lu mungkin carilah opportunity bisnis yang lebih menguntungkan di sekarang ini. Nggak usah jualin perintilan lagi, titip-titipan lagi, nggak usah. Apa kayak misalnya lu sekarang nabung saham, bisa. Taruh di bibit mungkin, nanti naikin kumpulin duit, reksadana, bisa. Atau lu bikinin The Virgos workshop berani berekspresi. Jadi The Virgos jadi pembicaranya di situ. Bisa. Atau cari-cari foto selfie tiap hari masukin NFT. Tuh. Siapa Gojali NFT. Iya. Atau nggak kalau misalnya udah dapat keuntungan dikit, lu pergi ke luar negeri just tip. Bisa. Itu juga lebih menguntungkan ya. Iya, bener sih. Karakter selanjutnya adalah Usi mah ini kata gue ya, wah pedes banget mulutnya. Walaupun pas awal-awal kan dia judes banget sama Riani kan, emang beneran bisa, buktiin aja kalau. Terus orang lagi makan dia diri. Iya, tahu caranya main rock yang sesungguhnya gitu kan, the real rock gitu. Usi satin ya, Mak? Satin, judes banget kata gue pedes. Nah tapi lama membaik. Pas gue liat rumahnya, Wak, nggak apa-apa dia judes. Enak ya temen kayak begitu ya, Wak. Temen kaya, beli paket dibayarin bapaknya. Latihan di rumahnya studio. Kata gue mah udah punya temen judes, kaya kagak. Mendingan Usi judes tapi kaya. Tapi dia adalah definisi yang kita sebut lancip. Definisi lancip tuh mulutnya tuh Usi. Kayak gini, lu marah banget Riani belum bikin salah apa-apa, kata gue mah ketimbang kenalan dulu. Nah tuh, kata gue mah ketimbang kenalan dulu sebelum notif Gojeknya bunyi. Gak, maksudnya kata gue ketimbang kenalan dulu ke apa salahnya sih Usi. Kalau gue ya, Mak, Usi ini tipikal orang kaya tapi kok gue ngerasa dia nahan nih. Kenapa? Kurang royal maksud lo? Kurang royal. Kenapa? Di awal-awal yang ketemu sama Scorpion Sister, dia punya studio disuruh latihan di studio lain. Kan itu niatnya Sasmi. Katanya kalau mau jadi gede kayak Scorpion Sister harus latihan di situ biar punya mental kayak Scorpion Sister. Gak ada hubungannya kata gue. Emang kenapa lu udah di studio, lu juga band baru, belum ada uang kas, mending lu tabung-tabung. Usi kalau kayak gitu lu majuin. Gue ada studio nih, kita pakai aja buat band kita latihan. Sayang bayar 200.000 juga. Kan latihan yang kedua dan seterusnya udah di rumah Usi. Iya udah gak ada lagi uang kasnya. Enggak, soalnya Andika Pratamanya lagi keluar. Salah beda Usi. Enggak, tapi serius Usi itu menurut gue emang setuju sih kurang royal. Kalau dipikir-pikir kenapa band mereka kesusahan ya? Yang bikin topeng dari kertas, yang harus order baju murah. Kata gue talangin dulu. Tuh. Ya Tapi kan? paket-paket beli kostum itu bayarnya pakai duit Usi tau, Wak. Kata siapa? Pada seneng aja kayak mukanya girang-girang kayak ini, muka-muka gue nih pasti traktir. Kalau lu kan udah biasa dibayarin temen, makanya lo mikirnya gitu. Nah, dia kan ujung-ujung gue bagi-bagi ke lu juga. Iya. Makanya kan dia suka kita lepas main sama orang kaya ya. Biar kalau nyolong AP dijual dibagi ke kita. Tumbalnya tamengnya begitu. Cuman yang berarti harus dicaramin bapaknya. Kenapa? Kan akhirnya dia nggak tahu nih kalau dia Selama ini udah tahu. Sponsorin lu, dasar lu udah kaya duit lu banyak. Mantau aja. Mantau nontonin, saya seneng lihat kamu main ada CCTV, saya seneng aja support transfer kek. Ganti kayak jangan CCTV, ganti kayak kamera proper lu broadcast lagi. Atau paling banter apa? Dia ikut Stardom, biaya pendaftaran bayarin. Nah itu paling minimal. Kalau udah lebih jauhan lagi pengen support lebih lagi, kenalin sama temen papa yang orang label. Ada musika, ada Trinity, Ini lama-lama jadinya ceramahnya ke Papa Usi. Kita lanjut ke karakter selanjutnya, itu adalah Monica. Apa itu? Dive in your Monica Karina bukan, Oh, beda. Cinta ini. Monica Tahalea. Salah. Agnes Monica dong. Monica. Aduh gue suka banget lagi. Monica tuh happy pills in the group tau. Iya lagi dan lucu banget. Ada banget momen waktu mereka ke rumahnya si Sasmi yang Sasmi bukan kesurupan kan ngobrol-ngobrol gak jelas tuh bertiga. Itu tuh kayak relate banget lagi, gue bicara-bicara randomnya Monica tuh. Iya lagi. Kita banget. Shoutout buat Cila juga ya, dia memerankan ini. Wah, baik. Biasa ya. Ada notif juga. Dari Snapchat dari geng gue The Virgos mau latihan band. Kalau Monica nih ceramah gue adalah dia kan sebenarnya figur yang lucu tapi kayak paling tough ya Mak. Iya. Dia paling tough gitu. Tapi sama bapaknya gue nggak berani jujur gitu. Kalau gue tuh pengen fokus main drum. Kenapa dia malah kucing-kucingan sama bapaknya? Jangan ngajarin drum siapa? Bapaknya.
Iya. Aturan lu ya lu lawan aja bapak. Kalau bapak nggak suka sama saya main drum dari kecil jadi ajarin drum, balet kek, apa kek yang lu setujuin. Biar lu paling nggak sama orang tua ada diskusinya gitu, bukan soal nyaut-nyautin. Bener gitu. sih, ujung-ujungnya bapak lu setuju-setuju juga. Iya, anak saya mau jadi artis kata bapaknya gitu. Tapi kalau gue ceramah gue ke Monica lebih kayak gini, lu happy mulu, pasti di balik senyum kamu, di balik tawa kamu ada sesuatu deh yang Ada kamu, masalah ya, Mak? Iya, yang kamu Umpetin. sembunyikan. Gak apa-apa, lepas aja. Kamu gak harus selalu menjadi the happy person in the group. Asik. Kamu gak harus selalu menjadi orang yang light up the room. Asik. Kamu bisa aja kok jadi Andre di grup yang rusak mood semua. Makanya Andre berubah Ini sekarang. kan namanya cowok sendiri di dalam pertemanan mengedepankan logika daripada Cowok feeling. ini tapi paling cewek loh. Biarin. Namanya anak bola, kita kan kalau ada selek-selekan diselesain di lapangan. Nggak mungkin ngomongin di Lo belakang. selek-selek bola nyelesainnya di lapangan poli. Kan gak nyambung udah gitu. Salah ya, Ma? Poli lo poli pantai. Salah ya, Ma? Lo juga ngambeknya masalahnya gara-gara apa? Bikini lo dituker. Concealer. Ini sebetulnya honorable mention Bonus aja ya. sih ya, bonus aja sih, karakter bonus aja sih. Silakan Andre. Juna. Keren ya. Juna, kalau Juna komentar gue cuma satu. Apa? Baca kontrak. Bun, ini ada record. Kalau lu muncul terus ternyata lu jadi penjahat antara pilih dua, kabur sama kesurupan. Itu kayaknya. Bun, ini gue ada record sedikit. Jadi kan gue nge-MC acara meet and greet-nya Virgo. Terus mereka ceritain cerita paling lucu yang terjadi selama proses Virgo gitu. Nah, si Dava Arik ini yang memerankan Juna, dia cerita Bun, katanya waktu pertama kali dia dikontak, kamu mau nggak casting film? Dia kayak, ih beneran nggak nih gue di casting. Terus pertama kali datang casting, permintaan pertama gini, coba sekarang saya mau lihat kamu kesurupan. Ternyata bener aja, pertama kali dia datang udah takut ditipu, disuruh actingnya kesurupan. Tapi katanya, untung acting kesurupan gue bagus. Bener-bener kagak ada dialognya aja, nggak ada ya Ami Juna, omongannya nggak ada. Gue inget kayak begitu nyampe liat mukanya kabur dia kebirik-birik. Larinya cepet. Cepet banget kata gue. Kayaknya requirement-nya kalau mau jadi Juna adalah bisa acting kesurupan sama larinya bisa lari cepet. Kalau buat gue ya Juna ya, lu kan adalah seorang grupis gitu ya Mak. Dia katanya suka sama band Scorpion Sister. Terus tapi ternyata dia juga jago tuh digitalnya, edit-editnya, bikin videonya IT, katanya. dia tuh IT nerds gitu ya. Nah kalau zaman sekarangnya sebenarnya lu bisa naik kalau misalkan lu bikin video-video TikTok, promoin, sebar-sebarin ke fanbase. Video-video remix, template CapCut. Pakai video-video Scorpion Sister lu jedap-jedukin. Pakai dari angle-angle penonton biar naik gitu. Ya jadi lu dipakai bisa dari situ. terkenalnya nggak cuma bikin orang kesurupan. Orang kalau kesurupan sadar lupa sama lu. Coba kalau lu cuma viralin video joget, apa gitu kan. Lu begitu orang kagak kesurupan, orang jadi inget sama lu. Followers lu banyak, duit lu banyak. Biar kata di kontrak lu cuma lari, lu tetap punya duit sampingan. Iya kata gue Juna. Oke, kita lanjut ke karakter selanjutnya, yaitu adalah Leo. Tapi gue perhatiin memang karakter-karakter di sini banyak yang berzodiak ya. Maksudnya kayak Leo, terus namanya Virgo, terus lawannya ada- Scorpion Sister. Leo nih menurut gua dia adalah karakter tsundere, ibarat kata di Sendiri anime. apaan sih Mak? Tsundere cowok-cowok cool, cowok-cowok yang fokus sama apa yang dia sukai, cowok-cowok yang cuek ternyata jatuh cinta. Gitu. Menurut gua nih Leo. Tapi dari awal coba lu jelasin dulu ke si Carmin, si Coach Scorpion Sister nih ceramah gue. Sebelum dia ngebisik-bisikin si Riani, jauhi Leo. Kan lu bisa memperjelas kalau Carmin sorry gue gak bisa sama lu. Iya, Jangan lu bener. kasih harapan, lu tetap datang moto-motoin Scorpion Sister, lu tetap kasih harapan ke si Carmin seakan kalian sesuatu. Main gue bilang, Lu enggak, lu jangan begitu. Lu tuh relate sama Carmin, kan lu kena juga sama fotografer. Pesona fotografer tuh beda, Vila. Lu kan juga yang ngomong. Kan nama dia Leo, berarti kayak kita bisa asumsikan zodiak dia juga Leo ya. Iya. Kayak Leo tuh suka perhatian, suka kayak cintai aku. Gitu mungkin di satu sisi dia juga menikmati Pil sebagai Leo. karena Leo self-centered ya. Terkenal self-center kalau yang bangsatnya, tapi kalau yang baiknya ya jadinya penuh cinta. Karena suka dicintai dan Benar. mencintai. Tapi kita nggak boleh ngomong Leo, oknum Leo. Harus beda, harus ada oknumnya. Oh iya, ya kalau Karena nggak semua. Nggak semua ya, nggak Jadi semua untuk Leo ya. sebagian harus ada oknumnya. Karena Urusan. kalau bisa dipermasalahin Bun. Ada yang kayak gitu ya. Oh iya, SJW, bener. SJW. Kan makanya gue bilang Kan biasanya yang permasalahan Gemini. Nah, oknum Gemini. Oknum Nggak Gemini. semua Gemini. Jadi seperti itu ya. Ya intinya gini, emang fotografer hits different betul. Oknum fotografer.
Gak usah. Ini for konten. Gak usah digituin. Maksud gue tapi lu kasih kejelasan ke Riani. Ini dua perempuan berseteru, lu ikut bermain aja. Play along di tengahnya, minimal lo speak up, sorry sekarang aku udah sama Riani. Nah. Enggak kan, kata gue mah biar fotografer juga kalau nggak kayak gitu gue tinggalin. Harus jelas ya, Wak. Harus jelas. Benar, iya. Oke, kita masuk ke karakter selanjutnya. Ini juga salah satu pemeran utama, dia adalah main villain-nya ya. Yes. Yang bikin orang kesurupan sampai kudu diruki hatu-hatu sama Virgo ya. Dia itu adalah Carmine. Carmine, sebenarnya gini, ini tuh dia berangkat dari background yang kasihan, Wak. Iya kan Karena opening scene-nya dia kan. opening scene-nya dia, ternyata dia ada di lingkungan orang tua yang abusive ya, Wak. Iya. Dan gak menerima dia apa adanya. Kasar dan benar-benar kata-katanya tuh wah anak nggak berguna, Kamu bukan anak saya lagi, gitu. gitu wah maksudnya kayak bukan berarti semua orang tuh harus membereskan luka lo, Benar. gitu lo nggak apa-apa terluka karena memang berat yang lo lalui, tapi bukan juga menjadi orang lain juga harus sama kayak lo melawan orang tuanya gitu. Dia merawan orang karena jadi Carmine itu punya satu kekuatan yang mana suaranya itu bisa merasuki orang dan orang jadi melakukan apa yang dia lakukan. Iya. Karena dia punya dendam masa kecil sama orang tuanya, jadi dia bikin semua orang lawan orang tua. Ya terus orang yang lebih dewasa lah gitu ya. Nah menurut gue ke Carmine lebih kayak gini. Carmine ini haus validasi, Wak. Contoh, mungkin dengan dia merasa keberadaan Leo motoin dia merasa dianggap dan dia merasa spesial. Iya. Maka dari itu dia pengen Leo around dan dia melakukan ownership terhadap Leo yang notabene sebetulnya bukan pacar dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia waktu dia ngerasukin si MC segala macam yang pas di grand final Stardom. Ini adalah vokalis dari Scorpion Sister yang disukai semua orang. Nah, bersuara emas. Nah, karena dia nggak mendapatkan itu dari dia kecil. Iya, dia narsistik Dia nggak pernah diapresiasi, nggak divalidasi. Jadi dia kehausan akan itu. Makanya itu dia salah menggunakan kekuatannya yaitu untuk membuat orang-orang jadi kayak memvalidasi dia sebetulnya dan satu visi sama dia padahal nggak boleh. Iya. Kalau Carmine menurut gue bagus nih ininya apanya kekuatannya. Cuma dia salah pilih profesi. Kalau udah tahu omongan lu bisa ngerasukin orang, terus bisa bikin orang bertindak sesuai yang lo mau, jangan jadi penyanyi. Jadi apa itu? Jadi politikus. Langsung kampanye keterima. Cuman tapi ternyata kayaknya emang dia tuh pengen dia mau jadi politikus. Karena ingat gak waktu dia berantem sama si Riani kan kayak dia bilang tahu nggak kenapa suara aku tidak bisa mempengaruhi kamu? Karena aku tuh sama kamu. Harusnya orang-orang kayak kita yang memimpin negeri ini. Weh, kata gue iya ada sebenarnya pengen politikus. Tapi emang lu pikir gampang memimpin negeri ini? Benar. Nanti kalau dikasih kepercayaan untuk memimpin negeri ini amanah nggak? Buat itu buat si Carmine. Cari aman. Sekarang kita langsung masuk ke karakter utamanya Riani atau Virgo. Kata gue Riani dari awal gue udah ceroboh nih anak, telat, lupa kalau pindah sekolah gitu ya Wak. Terus habis itu tapi walaupun dia ceroboh suka telat, ada satu hal yang gue suka dari dia adalah dia orangnya teing dan cuek, dibully dibully nggak ini bun nggak gentar, dilawan balik. Kalau mau aman kasih kita 1 juta doang, 1 juta mah buat apa gitu. Jatuhnya dia ini ya Bun, maksudnya nggak mikirin apa kata orang ya Mak. Tapi sifatnya Riani yang seperti itu menurutku justru jadi kurang Virgo. Oh Virgo tuh mikirin ya? Virgo tuh perfeksionis, yang overthinking, terus kayak likes her space. Sementara Riani ini agak ada Leonya, Riani ini ada Saginya sedikit, that with a little bit of Aquarius nggak sih? Karena dia spontaneous banget yang kayak pas Leo, yaudah aku akan cari Juna, aku ikut, tiba-tiba naik ke atas motor. Kalau itu mah gerakannya kan udah dari libido, bukan dari zodiak. Sebenernya gue ada lagi ceramah buat si Virgo, si Riani, dia serba urus. Dia selalu pengen nolongin semua orang. Itu Virgo banget ya? Virgo banget kayak kalau lu nggak bisa nolongin, udah deh gue aja ngerjain. Kalau di kelompok, di kerja kelompok. Virgo adalah orang yang kayak di belakang makin kelihatan ya. Daripada lu nggak ngerjain atau lu lama, udah gue aja ngerjain deh gitu. Jadi emang sebenarnya paling enak sekelompok sama Virgo karena lo akan sering menjadi free rider dan dia nggak apa-apa. Karena dia urus ya Mak. Karena dia urus. Pantannya cowok-cowok Virgo lucu ya Bun? Kan bercanda.
Lo sukanya zodiak apa profesi? Fotografer lo bilang lucu. Kalau ceramah buat gue ya mungkin kalau misalkan dari segi zodiak gue kurang paham. Cuman kalau dari segi pertemanan sisters ya Bun, yang penting buat Riani adalah sekali lagi gue tekankan komunikasi. Kalau lo lagi sibuk menyelamatkan dunia, latihan biar lo lagi nggak sempet, lu chat. Atau lo bilang, guys sorry nih guys, kagak bisa nih guys, gue latihan di rumah usin guys. Gue nyelamatin dunia, lagi banyak orang kesurupan nih guys. Gitu, biar nggak jadi bubar tuh band, gara-gara Riani nggak datang, jadi nggak bubar tuh bandnya. Gara-gara komunikasi. Padahal juga itu lu menggunakan kekuatan yang lu build-nya barengan sama teman-teman lu juga. Latihannya bareng. Lu mengerti. Benar. Gue kan kurang paham zodiak ya. Kalau Virgo tuh gue kurang paham zodiak. Iya gue gak ngerti, gue kan gak musrik kayak lo. Kata gue mah gue bukan musrik, kebutuhan pasar aja. Biar laku. Dimakan banget tuh zodiak sama pendengar radio. Iya benar. Gue mau tanya, Virgo tuh orangnya suka nyembunyi rasa sakit gak? Virgo tuh ya, Wak. Enggak, soalnya kan dia udah borokan tuh punggungnya. Enggak apa-apa. Belakang lu udah bolong anjir. Udah hitam-hitam semua. Itu mah paling nggak ngeluh dulu kayak kenapa ya obatin minimal minta gitu. press care, minta balur. Koyo cabe kayak paling nggak tempelin situ. Enggak apa-apa ngepeng sandal lo tiba-tiba. Gara-gara kebanyakan menggunakan si apa. Intinya filmnya entertaining, friendship banget, romansnya juga nggak terlalu banyak. Ya fresh banget, tapi banyak pesan moral tetap bisa diangkat. Dan film ini tuh punya tagline apa? Menyelamatkan dunia bukan cuma hak orang tua. Jadi ini encouraging banget untuk kita anak-anak muda. Dan bocil-bocil ya Yes, gitu. Jadi kita sebagai anak-anak muda juga ketahuilah bahwa kita tuh punya peran juga dalam menyelamatkan bangsa ini. Dan dibungkus dengan karya, Wak. Karena kan mereka di satu sisi juga lagu. Gitu kan dia ujung-ujungnya dia menyelamatkan lewat suara ya, Wak. Dan ini adalah salah satu hal penting di film Virgo, yaitu adalah lagu-lagunya. Kalau begitu langsung aja kita bahas, ini dia soundtrack. Oke, soundtracknya tuh dia ada kita 3 intip lagu. ya. Ada 3 lagu, Sahabat Angin, Bersorai, Angin, sama rendition dari lagu Salah. 3-tiganya itu dinyanyikan langsung oleh si Riani atau Zara. Yes. Dan ini adalah original soundtrack motion picture of Virgo and the Sparklings. Oke, kita bahas dulu dari Sahabat Angin ya. Sahabat Angin adalah lagu yang menjadi trailernya, ada di trailernya dan ada di semua materi promonya. Pokoknya sebenarnya emang dia hero singlenya sih. Yes, main soundtracknya ya. Enak lagi. Enak lagi. tuh, Bun, itu semenjak udah jadi sound di TikTok kena mulu di otak gue kayak di manakah ada yang bisa terima. Ini kalau kita flashback zaman kita SMA, ini vibe-nya kayak apa tuh lo? Super girlies. Iya. Oh, gimana sih? Menghapuskan iya. setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi lagi. terpendam. Mirip ya, Agar vibes-nya ya. semua kan menjadi nyata. Super girlies yang mana sih, Bun? Nah, tapi kalau gue suka banget Sahabat Angin karena dia vibe lagunya tuh dia dapat gini. Ini lagu dinyanyikan sama band cewek-cewek. Tapi ini powerful banget tau. Banget. Powerful banget. Terus dari liriknya dia juga menggambarkan kegelisahannya si Virgo ini yang kayak I finally belong here with my best friend here, the Virgo and the Sparklings. Terus karena I have power yang tadinya bawa masalah buat orang-orang, tapi now it's my strength gitu. Jadi ini adalah song of encouragement, I like it. Gue suka Sahabat Angin. Suka banget. Dan surprisingly semua lagu yang jadi soundtracknya tuh bagus. Karena Sahabat Angin di awal, terus di akhir yang mereka udah terkenal jadi manggung, bersorai juga bagus banget. Bagus. Gimana sih, Mak, bersorai, Mak? Bagus banget. Oh iya. Iya, enak. Sama tau gak apa? Utuh lagunya Satin. Lagunya Satin. Jadi dia dirilis 2021. Itu adalah lagu ciptaannya Abimana sama temennya musisi juga. Dibawain sama Satin. Bagus banget. Janganlah kau sakit. Itu enak banget sih kata gue. Jaga tahan egomu, karena ku ingin selalu mencintai dirimu. Nah kalau lagu itu vibe apa tuh nggak? Apa? Lalu tahu. Bantu aku. Iya, sekarang tahun-tahun segitu juga pasti kan diciptainnya. Menurut gua bagus-bagus semua soundtracknya, even yang rendition lagu Salah. Oh, itu juga. Itu jadi anak muda banget tau. Jadi vibes-nya jadi anak zaman sekarang banget ya, Mak. Iya. Jadi aku suka semua aspek musik dari Virgo and the Sparklings. Yes. Dipikirin, Betul. digodok dengan baik, Betul. diproduksi dengan matang, dibawakan oleh Zara juga dapat youthful. Iya. Banget Dan sih. segala macam, intinya kudos. Iya. Kudos. Keren, kudos guys.
Oke, itu dia tadi ceramah karakter kita buat Virgo and the Sparklings. Dan juga kita udah bahas soundtracknya. Jangan lupa teman-teman di luar sana yang belum nonton, kudu nonton karena selain kita support karya lokal ya, support film Indonesia, banyak juga pesan moral yang bisa kita petik dari film Virgo and the Sparklings. Betul sekali. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow semua sosial medianya Pop Asia dan Raya Andre Pila, dan kita juga bertiga. Jangan lupa juga untuk komen film apa selanjutnya yang akan kita komenin, dan kalau kamu suka ajak teman kamu nonton. Tahu kalau ada yang lucu-lucu yang seru-seru cuma ditonton sendiri. Ya udah itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau ada yang tersinggung sama omongan kita jangan lupa berubah.